Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sylvia Nur Yuniasari. Di video kali ini kita akan membahas dalam ruang lingkup pendidikan. Ini suatu hal yang menarik karena pendidikan ini adalah suatu proses pembelajaran yang dimana ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita ya teman-teman. Tanpa ada pendidikan, mungkin manusia tidak akan mempunyai arah tujuan dalam menjalankan kehidupan gitu. Nah teman-teman, suatu fondasi atau dasar di dalam suatu pendidikan itu yaitu kurikulum. Kurikulum tidak akan berjalan jika tidak adanya manajemen. Maka dari itu teman-teman, manajemen dan kurikulum ini sangat berkaitan erat. Nah, kita akan membahas dulu nih apa itu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan suatu proses memanfaatkan unsur-unsur manajemen dalam mewujudkan pencapaian tujuan kurikulum yang dilaksanakan dalam lembaga pendidikan. Nah, saya katakan tadi bahwa manajemen kurikulum itu merupakan proses memanfaatkan unsur manajemen. Apa aja sih unsur manajemen itu? Unsur manajemen itu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada bahan ajar, yang ketiga adalah strategi atau metode, yang keempat media pendidikan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Yang pertama itu tujuan. Kenapa sih harus menentukan tujuan gitu? Karena suatu tujuan ini adalah hal yang menjadi pacuan atau tujuan atau tempat berpacu bahwasanya pendidikan ini akan dijadikan seperti apa nih lulusan-lulusan di dalam suatu lembaga pendidikan ini gitu. Setelah kita mengetahui apa itu manajemen kurikulum, akan memudahkan kita untuk mengembangkan materi-materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model kurikulum. Model-model kurikulum itu merupakan alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, mengevaluasi suatu kurikulum. Nah, di sini kita akan membahas manajemen kurikulum dalam model-modelnya gitu ya. Model-model kurikulum itu apa saja? Yang pertama ada kecakapan hidup dan muatan lokal. Model kurikulum kecakapan hidup ini merupakan suatu program kegiatan dan pengalaman belajar yang berisi tentang kecakapan hidup untuk meningkatkan kemampuan, kesanggupan, atau daya keterampilan peserta didik di lembaga pendidikan. Nah, kecakapan hidup ini penting karena ini suatu hal yang akan menjadi landasan atau fondasi setelah peserta didik ini lulus dari lembaga pendidikan gitu. Mereka itu mempunyai kemampuan apa gitu, minat apa, dan mempunyai daya pikir kritis yang seperti apa gitu ya, yang bisa dimanfaatkan di kehidupan mereka masing-masing. Jadi tentunya proses pembelajaran di sekolah ini bukan hanya tentang pengetahuan atau kognitif akademik aja gitu ya, kayak misalnya IPA, IPS, tidak seperti itu aja, namun juga kemampuan kecakapan hidupnya gitu. Bagaimana anak menghadapi suatu masalah, terus bagaimana mengontrol emosinya dan lain sebagainya gitu. Ini model kurikulum ini bisa diterapkan di lembaga pendidikan. Nah, setelah itu ada model kurikulum muatan lokal. Model kurikulum muatan lokal ini merupakan kegiatan kurikulum untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas daerah masing-masing atau kebutuhan daerahnya. Kayak contohnya nih suatu peserta didik anak atau peserta didik gitu ya ada di lembaga pendidikan, namun jika tidak diterapkan kurikulum bermuatan lokal, anak tidak tahu tentang bahasa daerahnya, terus kebudayaan di daerahnya. Maka ketika si anak tidak di lembaga pendidikan atau sedang berinteraksi di lingkungannya, atau itu susah beradaptasi gitu. Nah, makanya model kurikulum bermuatan lokal ini diterapkan juga di sekolah, seperti mempelajari suatu bahasa daerah, kayak misalnya di Sunda gitu ya, mempelajari bahasa Sunda. Pembahasan selanjutnya kita akan mempelajari nih apa itu konsep dan ruang lingkup manajemen pengembangan kurikulum. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu manajemen pengembangan kurikulum? Kan kita tadi udah ngebahas nih manajemen kurikulum gitu ya. Terus kita akan membahas pengembangannya gitu, karena yang namanya kurikulum itu kan berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya itu pelari gitu atau tempat acuan. Nah, makanya kurikulum ini tidak bersifat statis ya teman-teman. Bayangkan saja kalau misalnya kurikulum yang diterapkan di dunia pendidikan ini hanya satu gitu ya, seumur masa atau sepanjang masa manusia hidup gitu ya, atau sepanjang hidup ini hanya ada satu kurikulum. Nah, ini tuh tidak akan efektif dan efisien gitu. Nah, oleh karena itu kurikulum ini bersifat dinamis atau menyesuaikan dengan keadaan zaman. Seperti sekarang ini nih, kurikulumnya itu harus ditekankan juga ada teknologinya gitu ya. Apalagi di kurikulum baru ya, nanti katanya di tahun 2022 bakal ada mata pelajaran
tentang TIK gitu di kelas 8 atau di SMP, di jenjang sekolah menengah pertama. Nah, jadi di dalam kurikulum itu ada pengembangannya tadi ya. Manajemen pengembangan kurikulum ini merupakan suatu proses mengelola atau mengatur dalam rangka menyempurnakan kurikulum yang ada atau yang baru agar menghasilkan kurikulum yang luas dan spesifik. Nah, setelah kita mengetahui konsep-konsep dalam manajemen pengembangan kurikulum, di sini kita akan membahas mengenai ruang lingkupnya, teman-teman. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan ini sangat penting ya, sama pentingnya seperti tujuan, karena ada suatu kutipan gitu ya, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Maka dalam proses perencanaan ini harus betul-betul dimaksimalkan agar tujuan dan hasil dari kurikulum ini berjalan dengan efektif atau sesuai dengan tujuan yang ada gitu. Nah, setelah perencanaan, ruang lingkupnya itu yang kedua itu ada pengorganisasian. Lalu ada pelaksanaan. Setelah ada perencanaan, pengorganisasian, maka ada pelaksanaan. Dan yang terakhir selalu ada evaluasi. Evaluasi ini suatu proses atau acuan ya, setelah melaksanakan kegiatan apa saja kekurangannya terus diperbaiki, maka akan terus lebih baik gitu ke depannya. Nah, teman-teman, kita berlanjut ke pembahasannya terakhir, yaitu tentang pelaksanaan kurikulum. Kan kita udah tahu nih perencanaan, manajemen. Nah, kita akan membahas tentang pelaksanaan, apa aja sih pelaksananya gitu ya. Nah, yang pertama definisi dari pelaksanaan kurikulum itu sendiri, yaitu penerapan konsep, ide, program-program, tatanan kurikulum ke dalam praktek pembelajaran sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, pelaksanaan kurikulum ini sendiri mempunyai administrasi pelaksanaan kurikulumnya nih, teman-teman. Apa aja sih administrasi pelaksanaan kurikulum di suatu lembaga pendidikan itu? Yang pertama itu menyusun rencana kegiatan tahunan. Tentunya ya, dalam suatu lembaga pendidikan itu ada banyak kegiatan-kegiatan yang dimana kegiatan itu dapat meningkatkan skill atau kemampuan anak atau pengembangan peserta didik di lembaga pendidikan. Yang kedua ada penyusunan jadwal KBM atau kegiatan belajar mengajar, kayak contohnya di ada RPS atau silabus gitu ya, kalau misalnya di perkuliahan. Kalau misalnya di sekolah itu kayak RPP ya, teman-teman. Nah, selain itu administrasi pelaksanaan kurikulum ini ada, kalau di perkuliahan itu ada kalender akademik. Nah, dengan ada kalender akademik ini, maka mahasiswa itu akan mengetahui nih rencana-rencana yang kedepannya itu ada apa aja, maka mahasiswa akan lebih siap dalam melaksanakan atau menjalankan proses perkuliahan di suatu perguruan tinggi. Begitupun di jenjang kayak SD, SMP, dan SMA. Akan selalu ada perencanaan atau penyusunan jadwal pelaksanaan KBM. Nah, selanjutnya di dalam administrasi pengembangan kurikulum ini mengatur pengisian buku laporan pribadi, seperti kayak misalnya ada administrasi kayak absensi dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada juga menyusun atau melaksanakan evaluasi tahap akhir. Dan yang terakhir ada mengatur kegiatan bimbingan atau pelatihan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik gitu. Karena bimbingan atau misalnya pelatihan ini suatu hal yang penting ya teman-teman, untuk meningkatkan motivasi agar setiap tenaga pendidik itu selalu memberikan yang maksimal gitu kepada peserta didik, dan peserta didiknya pun merasa nyaman, merasa termotivasi saat pembelajaran, dan ini akan berpengaruh kepada lulusan atau standar lulusan di setiap lembaga pendidikan. Nah, yang terakhir ada supervisi pelaksanaan kurikulum. Supervisi ini merupakan seseorang yang dilaksanakan oleh suatu manajer atau kepala sekolah ya teman-teman. Nah, supervisi ini tugasnya itu meneliti atau melayani, membimbing, dan supervisi ini dari supervisi kepada tenaga pendidik untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan atau kurikulum itu sendiri. Nah, jadi supervisi ini meneliti gitu ya pelaksanaan pembelajaran, apa aja kekurangannya dan apa aja yang harus ditingkatkan kayak gitu ya. Nah, jadi supervisi ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah juga bukan hanya menginstruksi saja ya, namun supervisi atau kepala sekolah di suatu lembaga pendidikan pun harus berinteraksi langsung juga kepada tenaga pendidik, kemudian kepada peserta didik, agar bisa memberikan motivasi atau mengarahkan sebuah kepemimpinan itu bisa berjalan dengan baik gitu ya, proses pembelajarannya pun dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, teman-teman semua, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan itu atau kesalahan dari saya pribadi, dan kesempurnaan
atau kelebihan atau kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.